Halo guys, jadi hari ini aku pengen perawatan dermaloler untuk wajah aku karena memang wajah aku ini banyak banget bopeng-bopengnya ya, terus juga pori-porinya besar. Jadi aku dermaloler di wajah sendiri dan ini aku udah sesuai prosedur yang aku liatin di YouTube ya, jadi insya Allah aman. Nah pertama-tama ini wajahku udah bersih ya, dalam keadaan bersih, udah double cleansing, udah pakai toner, udah bersih banget, pokoknya pakai alkohol segala macam. Nah ini waktunya lagi dipakein krim anestesi, jadi supaya pada saat tindakan itu nggak ada rasa sakit sedikit pun gitu. Jadi ini aku anestesi seluruh wajah dulu. Oke, setelah aku anestesi selesai seluruh wajah, harusnya sebenarnya tadi pas di anestesi itu mukanya di wrapping ya, pakai plastik gitu. Cuma karena berhubung aku nggak punya plastik, jadi aku nggak wrapping. Nah, setelah di anestesi kita bersihkan dulu tempat yang mau kita roller pertama. Setelah itu jangan lupa kita tetesin serum ya. Kita tetesin serum dulu sebelum tindakan dermaloler. Karena fungsinya apa? Fungsinya itu supaya serum itu meresap ke dalam kulit kita gitu loh guys. Jadi diratakan dulu serumnya dan pastikan tangan kita tuh bersih ya. Ini tanganku sudah aku semprotin pakai alkohol. Dan kebetulan tanganku belang karena kemarin habis motoran di Bali. Jadi hitam banget. Oke, setelah kita masukkan serum atau kita oleskan serum, lalu kita roller. Nah, kita roller itu kita make sure ya, kita arahkannya itu ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Pokoknya kita bikin seperti luka baru. Karena fungsinya apa? Fungsinya kita buat luka baru itu supaya kulit kita itu kayak regenerasi baru lagi gitu loh. Jadi kita ciptain kolagen lagi gitu sih kalau menurut yang aku lihat di YouTube dan Google ya. Jadi luka baru ini kita buat fungsinya untuk menghilangkan luka lama. Tapi ini untuk rollernya aku pakai yang kecil dulu ya, yang pakai yang 0,5 karena aku belum berani pakai yang 0,75 atau 1 karena itu jarumnya besar dan pasti akan lebih sakit. Nah ini aku roller ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan ya, sampai benar-benar ini tuh luka mukanya. Dan untuk info aja ya guys, ini tuh nggak ada rasa sakitnya karena kan sudah di anestesi sebelumnya atau di baal gitu, jadi udah nggak ada rasanya gitu lah. Ada sedikit-sedikit tapi nggak terlalu sakit. Mau dicubit pun, mau ditusuk jarum pun itu nggak sakit karena sudah di anestesi gitu. Jadi ini kita lakukan terus sampai dia itu berdarah. Oke, sebenarnya sih aku nggak ngerti ya ini benar-benar harus sampai berdarah atau enggak. Tapi kalau menurutku sih, kalau aku sih puasnya benar-benar sampai dia itu benar-benar berdarah atau ngeluarin darah gitu ya sampai luka. Karena kan memang kita kan tujuannya itu pengen buat luka baru atau buat scars baru supaya pori-pori atau bopeng-bopeng yang ada di wajah kita itu supaya ketutup gitu dengan adanya luka baru. Karena luka baru itu kan nanti bisa memunculkan kolagen baru gitu sih yang aku baca ya, yang di YouTube dan di Google. Ini sebenarnya menurut aku lihat di Google dan YouTube aja sih ya, menurut versi aku gitu. Jadi kalau kalian pengen melakukan ini atau tindakan ini sendiri di rumah, lebih baik kalian searching dulu gimana langkah-langkah baiknya. Kalau aku prosedurnya yang penting steril, jarumnya sudah aku rendam dengan air panas. Jadi terus aku rendam juga di alkohol. Jadi setiap aku mau roller di wajah kiri, wajah kanan, jidat sama dagu, itu jarumnya aku rendam dulu. Kebetulan aku ada magicom, jadi magicomnya aku panasin air putih aqua atau air mineral galon gitulah ya.
Itu aku panasin sampai mendidih. Setelah itu aku celupin gitu loh jarumnya sampai beberapa detik. Setelah itu aku rendam ke alkohol. Setelah aku rendam baru aku lakukan derma roller ini ke wajah aku gitu. Jadi setiap di bagian manapun tuh jarumnya itu aku semprot alkohol, aku bersihkan setelah kena darah. Setelah itu aku rendam di Magicom dengan air yang mendidih tadi itu. Nah, sekarang ini tindakan yang di jidat ya. Sebenarnya yang di jidat atau di kening ini, di pelipis ini dia agak sakit. Sakitnya itu karena apa? Karena di bagian jidat itu kan dia kan tulang ya, rangka. Jadi dia itu agak sakit karena kena ke tulang. Kalau untuk ke bagian pipi kiri, bagian pipi kanan dan dagu dia itu nggak sakit karena dagingnya banyak gitu. Jadi bagian ini bagian yang agak sedikit sakit ya, tapi bukannya sakit banget sih. Udah baal atau sudah kebal atau sudah nggak berasa gitu ya, tapi agak sedikit berasa cekit-cekit gitu loh jarumnya. Nah ini tetap ya prosedurnya, yang penting steril, bersih, dan sesuai insting kalian aja lah gimana amannya gitu. Aku tidak menganjurkan ini dilakukan juga sama kalian ya, tapi kalau kalian mau melakukannya silakan, yang penting sesuai dengan prosedur yang dianjurkan atau yang dibenarkan, sesuai prosedurnya lah pokoknya, intinya gitu. Nah oke, setelah seluruhnya sudah aku roller, pipi kanan, pipi kiri, dagu dan dahi aku sudah aku roller semua, pelipis pun juga. Setelah itu wajahku aku oleskan serum. Sebelum aku masker, ini aku oleskan serum dulu. Jadi aku bersihkan dulu semua darahnya pakai kapas dengan alkohol. Setelah itu aku masukin atau pakein serum lagi. Aku lapisin serum lagi, serum kolagen yang bagus ya. Terus ini aku baru pakai masker. Jadi pakai masker itu, ini aku sih pakainya maskernya masker aloe vera ya. Ini fungsinya untuk apa? Supaya kulitnya itu lebih rileks gitu loh, nggak terlalu perih, nggak terlalu sakit gitu. Jadi aku maskeran ini sekitar 30 menit sampai 45 menit, saking asiknya sampai ketiduran maskeran gitu loh. Nah ini kita maskerin dulu seluruh wajah kita ya, supaya kulitnya itu nggak tegang atau nggak sakit gitu guys. Nah jadi fungsinya masker ini untuk apa? Fungsinya masker ini adalah supaya serum yang tadi kita oleskan setelah tindakan itu meresap, benar-benar meresap ke dalam kulit wajah kita gitu loh guys. Jadi make sure semua wajah kita itu tertutup sama masker yang ini ya gitu. Nah oh ya, aku tekankan lagi ya, aku melakukan prosedur derma roller ini menurut SOP ku sendiri. Jadi aku nggak menyarankan untuk kalian ya. Kalau kalian memang pengen melakukan tindakan ini sendiri di rumah atau roller di rumah sendiri, kalian make sure dulu cari informasinya di Google, di YouTube, tindakan yang benar seperti apa gitu. Jadi aku bukan bilang tindakan aku ini salah, bukan bilang tindakan aku ini benar, tapi ini menurut insting pribadiku aja sih seperti apa.